Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kreator amatir. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, dan kali ini saya akan menceritakan tentang Pendi yang tercebur ke dalam empang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi dan update terbaru dari channel kreator amatir ini. Oke, kita lanjut. Selama 3 hari Pendi sakit, dan yang dirasakan Pendi meriang, kadang panas, kadang juga terasa dingin. Setelah Pendi sembuh, Pendi pun bercerita apa yang Pendi alami selama Pendi sakit. Pendi bercerita hanya kepadaku saja, karena waktu itu teman-teman yang lain sedang tidak ada di tempat. Jadi Pendi mendatangi rumahku karena kebetulan waktu itu aku sedang berada di rumahku di desa tempat tinggalku, yaitu desa Tanah Liat. Saat aku sedang duduk, tiba-tiba ada seseorang yang mengucap salam. Assalamualaikum, ucap Pendi. Sontak aku pun menjawab salam itu. Waalaikumsalam. Aku keluar. Pendi, kok tahu aku di sini, Ben? Kataku menyapa Pendi. Iya, San. Tadi aku ke rumah nenek, katanya kamu lagi di rumah, jawab Pendi. Ada apa nih? Tumben nyempetin ke sini. Kayaknya ada yang penting nih, ejekku pada Pendi. Ada waktu enggak? Atau lagi sibuk enggak? Tanya Pendi dengan serius. Nyantai aja, Pen. Lagi nyantai kok. Ibuku lagi di rumah nenek. Mau ngopi atau enggak? Tawarku pada Pendi. Bolehlah, sekalian sama rokoknya, ejek Pendi padaku. Oke, siap. Tunggu seminggu lagi ya, candaanku pada Pendi. Ya udah cepat, ada yang mau aku ceritain nih, kata Pendi. Iya bentar, nggak sabaran banget sih. Setelah aku kembali dan membawakan kopi sambil membeli rokok, Pendi pun lalu menceritakan kejadian saat Pendi sakit. Kamu tahu kan aku pernah didatangin bayangan putih saat bakar-bakar waktu itu? Iya, jawabku singkat. Sekelebat aku melihat wajah bayangan itu dan membuat aku lari sampai kecebur ke empang. Itu ternyata yang kulihat, wajahnya almarhumah Meli. Serius, Pen? Tanyaku kaget. Serius?
Aku tahu jelas bagaimana wajah Meli. Aku berteman dengan Meli bukan 1 atau 2 tahun, San. Dari kecil. Meli adalah temanku masa kecil dan sampai saat ini. Ya terus, kataku. Tapi wajahnya terlihat sedih seperti ada yang ingin dia sampaikan. Tapi aku keburu takut melihatnya, makanya aku lari dan meninggalkan si Asep. Parah kamu Pen, ninggalin si Asep sendiri di jamban, guyonku. Ya gimana lagi San, orang aku sangat takut. Tapi si Asep gak melihat apa-apa katanya. Pas paginya aku sakit. Malamnya aku bermimpi sosok Meli menghampiriku sambil menangis. Kutanya, kamu kenapa Mel menangis? Apa nggak dikasih uang jajan sama ibumu? Godaku pada Meli dalam mimpiku. Meli hanya terdiam saja dan tak berkata sepatah kata pun. Kupandangi wajah Meli, kuperhatikan, namun terlihat pucat. Kutanya lagi, kenapa mukamu pucat seperti itu Mel? Namun tidak ada jawaban sama sekali. Banyak pertanyaan yang kulontarkan kepada Meli, namun Meli sama sekali tidak menjawabnya. Lalu Meli pergi. Sebelum aku terbangun, sebelum Meli pergi, Meli mengucapkan sesuatu padaku. Meli bilang, Pen, maafkan aku kalau aku punya salah sama kamu. Kini alam kita sudah berbeda. Aku minta doanya ya Pen. Aku kangen, pengen kumpul sama kalian lagi seperti dulu. Dan kata terakhir yang kuingat adalah aku kesepian Pen. Itu kata kesepian itulah yang sampai sekarang teringat jelas di kepalaku. Apa mungkin pas kita bakar-bakar itu kita tidak menawari Meli? Mungkin juga sih. Tapi biar gimana pun Meli tetaplah sahabat kita walau Meli sudah beda alam dengan kita. Pasti Meli selalu hadir di tengah-tengah kita. Ucapku sambil seruput kopi hitam. Sebenarnya aku juga pernah melihat bayangan Meli di rumahnya pas kita mengaji di depan jasadnya almarhum Meli. Di depan jasadnya almarhumah Meli. Tapi beda cerita almarhum Meli hanya tersenyum dan tidak mengucapkan apapun kepadaku Pen. Sebenarnya aku juga sering melihat Meli menangis, tapi aku tidak bisa menceritakan ini sama teman-temanku sampai aku dapat jawaban yang jelas. Mungkin nanti saat Irma sudah pulang, aku akan tanya pada Irma titik permasalahannya seperti apa, ucapku dalam hati. Dan aku juga gak mau membuat teman-temanku sedih dengan gambaran yang akan kuceritakan, karena aku juga belum tahu kronologisnya seperti apa. Lalu aku bilang, sudahlah Pen, jangan ingat-ingat lagi mimpimu itu. Ini sudah takdirnya almarhumah Meli harus pergi di usia muda, dan ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Pendi pun mengiyakan ucapanku dan aku bertanya mengalihkan topik pembicaraan. Gimana keadaan Irma? Apa sudah membaik kondisinya? Tanyaku pada Pendi. Aku dengar kabar sih Irma sudah pulang, tapi aku belum menjenguknya, kata Pendi. Terus kamu dapat info dari mana dan dari siapa kalau Irma sudah pulang? Tadi aku papasan sama Darto dan Darto bilang kalau Irma sudah pulang, namun kondisinya masih belum stabil, jawab Pendi. Kapan kamu mau menjenguk Irma? Tanyaku pada Pendi. Mungkin hari Rabu sore.
Besok aku harus ke rumah paman, ada acara akikahan, mungkin pulang hari Selasa sore. Ya udah, nanti hari Rabu ku ke rumahmu, kita sama-sama menjenguk Irma, kataku pada Pendi. Oke, siap. Ku seruput lagi kopi dan kulirik ke sebelah kanan. Lalu ku bergumam dalam hati, sial, kenapa bayangan Meli muncul lagi di sini? Apa ada yang mau disampaikan dalam pikirku? Tak kuhiraukan bayangan Meli yang wajahnya pucat dan menangis itu. Kulanjutkan berbincang dengan Pendi, sesekali ku ejek Pendi untuk mengurangi rasa takutku. Sebenarnya aku tidak takut dengan kedatangan bayangan Meli, toh bayangan itu juga tidak mengganggu kami. Namun hanya saja aku risih, kenapa bayangan Meli hanya aku yang bisa melihat bayangan Meli. Padahal aku tidak memiliki ilmu apa-apa. Jangankan untuk mempelajari ilmu kebatinan. Sholat saja ku masih bolong-bolong dan belum sempurna. Tidak lama kemudian, setelah aku bergumam seperti itu, bayangan Meli lalu tersenyum dan menghilang dari pandanganku. Dan aku pun dikagetkan oleh Pendi. "Woi, ngelamun terus, mikirin apa yo?" tegur Pendi mengagetkanku dan memecah suasana hening di kepalaku. Enggak Pen, tiba-tiba kepikiran emak, ngelesku pada Pendi. Lalu kita lanjutin ngobrolnya sampai waktunya menjelang maghrib. Lalu Pendi berpamitan untuk pulang dan berkata, "Jangan lupa besok kutunggu di rumah. Kita ke rumah Irma sehabis asar," kata Pendi. Aku hanya bisa mengiyakan. Ya gimana nanti besok. Dan aku pun rencana untuk ke sana siang hari biar bisa nengokin nenek terlebih dahulu. Dan kelanjutannya kita akan saksikan di episode berikutnya. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Dan cerita pun kita akhiri. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan di-share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.